Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mi Hendiyani dengan NIM 73114180026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis portofolio saham yang saya miliki, yaitu terkait analisis fundamental dan analisis teknikal saham PT Adaro Energi Tbk dengan kode saham ADRO, serta PT Soichi Lines Tbk dengan kode saham SOCI. Outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu profil dari masing-masing perusahaan, kemudian ada analisis fundamental, kemudian ada analisis teknikal, kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis fundamental maupun teknikal PT Adaro Energi Tbk. Terkait profil perusahaan, PT Adaro Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Adaro Energi Tbk telah berkembang menjadi organisasi yang terintegrasi secara vertikal dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, pemuatan di kapal, pengerukan, jasa pelabuhan, pemasaran, dan penghasil listrik. Perusahaan ini mengoperasikan pertambangan batu bara tunggal terbesar di Indonesia, yaitu di Kalimantan Selatan, dan bertujuan menjadi grup pertambangan energi besar di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu ada beberapa highlight terkait PT Adaro Energi Tbk yang bersumber pada stok Asia. Selain itu, pada sumber lainnya dikatakan bahwa Adro menjadi rekomendasi saham pada bulan April 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga pada batu bara. Yang kedua yaitu ada analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Analisis fundamental dapat menggunakan top-down analysis yang meliputi analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Beberapa analisis tersebut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jika dilihat pada kedua tabel ataupun grafik ini, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2018 ekonomi Indonesia dilihat dari persentase PDB relatif stabil dan mengalami pertumbuhan. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,18% dari tahun sebelumnya. Kemudian, di tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19, ekonomi Indonesia mengalami penurunan atau melemah, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 minus 2,07% atau selama 3 kuartal berturut-turut di tahun 2020, Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus. Kemudian terkait tingkat inflasi di Indonesia dapat dilihat kurang stabil yang mampu mengakibatkan deviasi yang lebih besar dari proyeksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian, hutang pemerintah selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kepemilikan hutang yang paling banyak terjadi pada tahun 2020 yang digunakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Yang terakhir yaitu ada kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun berbeda dengan tingkat pengangguran yang mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2019, namun kembali mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020. Hal ini diakibatkan pandemi COVID-19 yang membuat banyak karyawan yang di-PHK oleh perusahaan dan tidak memiliki pekerjaan. Setelah menjelaskan terkait analisis makroekonomi Indonesia, maka yang kedua yaitu ada analisis industri. Yang pertama yaitu ada dukungan pemerintah. Pada tahun 2021 ini, pemerintah sangat mendukung upaya peningkatan dalam kapasitas industri pertambangan dikarenakan industri ini mampu menopang ketahanan perekonomian Indonesia di kawasan timur. Diketahui bahwa di kawasan timur Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang kaya akan barang tambang seperti nikel dan tembaga. Selanjutnya yaitu ada prospek di masa yang akan datang. Pertambangan merupakan sebuah industri yang tergabung pada cyclical industry karena pertambangan memiliki korelasi tinggi dengan pertumbuhan ekonomi di mana saham-saham dalam sektor ini akan memiliki kinerja yang sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Dan yang ketiga, terdapat hambatan yang dimiliki oleh sektor pertambangan, yaitu ada hambatan terkait teknologi, besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh perbankan, kemudian yaitu kebijakan politik. Analisis yang paling bawah pada top-down analysis yaitu analisis perusahaan atau analisis keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas dapat dijelaskan menggunakan beberapa rasio yaitu cash ratio, quick ratio, dan current ratio. Jika dilihat pada grafik di atas, rasio likuiditas PT Adaro Energi Tbk selama 5 tahun terakhir kurang stabil. Untuk cash ratio mengalami penurunan paling banyak yaitu di tahun 2020, sehingga dapat dilihat bahwa kemampuan PT Adaro Energi Tbk dalam 5 tahun terakhir ini sedang mengalami penurunan dalam penjualan bahan tambangnya, sehingga rasio dan kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan kas dan setara kas kurang stabil. Kemudian untuk quick ratio, yaitu mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Quick ratio menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat melunasi kewajibannya jangka pendek menggunakan aktiva lancar. Pada PT Adaro Energi Tbk selama 5 tahun terakhir memiliki rata-rata 1%, sehingga quick ratio dalam kondisi relatif stabil. Dengan rata-rata ini, maka dinilai bahwa perusahaan dalam kinerja yang bagus sehingga keuangannya masih lancar. Yang ketiga, yaitu ada current ratio. Current ratio PT Adaro Energi Tbk selama 5 tahun ini juga relatif kurang stabil atau mengalami kenaikan dan juga penurunan. Di tahun 2020, current ratio mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya mulai membaik atau memulih. Yang kedua yaitu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas dapat diukur dengan menggunakan perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran total aset, dan perputaran aset tetap. Perputaran piutang merupakan kemampuan perusahaan dalam mengubah piutang menjadi kas. Jadi, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perputaran piutang perusahaan relatif stabil yaitu di angka 9 hingga 11 kali. Selanjutnya, untuk perputaran persediaan PT Adaro Energi Tbk dalam 5 tahun terakhir relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Artinya, kemampuan perusahaan dalam mengubah persediaan menjadi penjualan kurang efektif. Untuk perputaran total aset dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan juga. Artinya, pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan sehingga kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan kurang efektif. Perputaran total aset paling rendah yaitu pada tahun 2020 yang dikarenakan adanya wabah COVID-19. Yang terakhir yaitu ada perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap perusahaan selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Artinya, PT Adaro Energi Tbk dalam kondisi yang kurang efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya dalam beberapa periode. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas perusahaan diukur menggunakan 4 rasio. Yang pertama yaitu DER. Rasio DER Adro selama 5 tahun yaitu relatif tidak stabil karena mengalami penurunan hingga 2012, namun mengalami kenaikan di tahun 2019. Selanjutnya juga mengalami penurunan lagi di tahun 2020 yang artinya jumlah utang yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu relatif berbeda-beda, dan di tahun 2020 jumlah hutang yang harus dilunasi oleh perusahaan lebih sedikit dibanding dengan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu DAR yang menunjukkan besar kecilnya aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimilikinya dengan rata-rata selama 5 tahun yaitu sebesar 0,41%. Yang ketiga yaitu ada TIE perusahaan. TIE perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang artinya kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga kurang efektif. Yang terakhir yaitu ada FCC. FCC Adro mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Artinya, kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran sewa dari keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya mengalami penurunan. Rasio yang terakhir yaitu rasio profitabilitas perusahaan.
Rasio profitabilitas perusahaan dapat diukur menggunakan rasio NPM, GPM, OPM, ROA, dan ROE. Secara keseluruhan, rasio profitabilitas Adro meningkat dari tahun 2018, kemudian mengalami penurunan yang signifikan hingga tahun 2020. Untuk NPV PT Adaro dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif tidak stabil karena mengalami penurunan. Hal ini artinya dalam 5 tahun terakhir laba yang dihasilkan atas penjualan perusahaan mengalami penurunan. NPM yang dimiliki Adro paling rendah yaitu tahun 2020 yang persentase angkanya hanya 5,8% yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020. Yang kedua ada GPM, yaitu mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan yang paling drastik yaitu terjadi pada tahun 2020. Penurunan setiap tahunnya ini memiliki arti bahwa kurang efisiennya perusahaan dalam melakukan controlling terhadap biaya persediaan. Yang ketiga ada operating profit margin, yang artinya perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Persentase perubahan juga masih terletak pada tahun 2020, yaitu sebesar 16,9%. Untuk indikator yang keempat yaitu ada return on asset atau ROA. Perusahaan dapat dilihat bahwa kurva ROA mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini memiliki arti bahwa kinerja perusahaan terkait keuntungan yang dihasilkan terhadap aset yang dimiliki pada kondisi yang kurang efisien. Yang terakhir yaitu ROE, perusahaan juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan drastik ini terletak pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Penurunan ini mengartikan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap ekuitas atau modal yang diberikan oleh investor kurang efisien. Kemudian ada analisis teknikal. Indikator pertama yang saya gunakan untuk menganalisis teknikal yaitu ada moving average atau MA. MA yang saya gunakan yaitu MA10 dan MA50. Ditunjukkan bahwa pada bulan Mei, MA10 mampu menembus MA30 dari bawah sehingga disebut dengan Golden Cross. Golden Cross mengindikasikan harga saham Adro, saham akan naik dalam jangka pendek yang artinya yaitu beli. Sehingga saya melakukan pembelian di saat Golden Cross yaitu dengan harga sebesar Rp1.205. Selanjutnya di akhir bulan Mei 2021, MA10 menembus MA30 dari atas sehingga disebut dengan Death Cross yang mengindikasikan saham sudah mulai berada pada tekanan jual. Namun baru-baru ini pada tanggal 8 Juni 2021, saham Adro sedang mengalami Golden Cross yang merupakan sinyal beli sehingga saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli saham Adro. Kemudian pada grafik juga dijelaskan bahwa MA10, MA30, dan MA200 untuk batas teritori. Saat ini saham Adro pada bear market karena harga saham di bawah MA200. Selanjutnya garis MA10 dan MA30 berada di bawah garis biru atau MA200 sehingga dapat dikatakan saham sedang menurun. Indikator kedua yang saya gunakan untuk menganalisis teknikal yaitu indikator stokastik dan stokastik RSI. Saat ini garis terakhir pada grafik menunjukkan berada pada area netral atau neutral area atau sedang tidak berada pada overbought area yaitu jenuh beli ataupun oversold area yaitu jenuh jual. Artinya belum direkomendasikan untuk menjual maupun membeli saham ADRO. Terakhir pada pembahasan untuk PT Adaro Energi Tbk yaitu mencari valuasi saham. Dalam menentukan wajar tidaknya harga saham maka menggunakan rumus earning per share dikalikan dengan price earning ratio. Diketahui bahwa data per 7 Juni 2021 EPS sebesar Rp130,74 dan PER sebesar 9,41 kali sehingga dapat diperoleh harga wajar yaitu EPS dikalikan PER sehingga menghasilkan angka sebesar 1230. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, harga wajar dari PT Adaro Energi Tbk yaitu sebesar 1230 per 7 Juni 2021.
sedangkan harga pasarnya yaitu sebesar Rp1.200. Hal ini dapat dikatakan bahwa harga saham PT Adaro Energi Tbk mengalami undervalue. Dalam kondisi pasar ini dan beberapa analisis yang telah dilakukan, baik analisis fundamental maupun teknikal, sebaiknya investor membeli saham tersebut karena berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dan kenaikan harga saham di masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan terkait analisis fundamental maupun teknikal PT Soci Lines Tbk atau dengan kode saham SOCI. Yang pertama yaitu ada profil perusahaan. PT Soci Lines Tbk bergerak dalam bidang transportasi laut. SOCI memiliki dan mengoperasikan berbagai jenis kapal termasuk kapal tanker minyak dan tanker kimia. SOCI tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 2014 pada papan pengembangan. Perusahaan didirikan pada tahun 2010 dan berpusat di Jakarta, Indonesia. Berikut yaitu ada beberapa highlight terkait PT Soci Lines Tbk yang diakses menggunakan stok Asia. Yang kedua yaitu ada analis fundamental perusahaan. Analis fundamental dapat dijelaskan menggunakan top-down analysis yang terdiri dari 3 analisis. Nah, untuk analisis ekonomi dan analisis industri sudah dijelaskan pada penjelasan terkait PT Adaro Tbk, sehingga akan menjelaskan terkait analisis perusahaan Soci Tbk. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas PT Soci Lines Tbk. Rasio likuiditas dapat dijelaskan menggunakan beberapa rasio. Yang pertama yaitu ada cash ratio. Cash ratio dari tahun 2016 hingga 2020 relatif tidak stabil dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan kas dan secara kas kurang stabil. Untuk quick ratio yaitu mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Quick ratio menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Pada PT Soci mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga dinilai bahwa perusahaan dapat bekerja pada kinerja yang bagus. Yang terakhir yaitu ada current ratio. Selama 5 tahun ini juga relatif kurang stabil atau mengalami kenaikan dan juga penurunan. Di tahun 2018, current ratio mengalami penurunan, namun kembali mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya mulai memulih atau membaik. Yang kedua yaitu ada rasio aktivitas, yaitu terdiri dari perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran total aset. Perputaran piutang merupakan kemampuan perusahaan dalam mengubah piutang menjadi kas. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perputaran piutang perusahaan relatif stabil yaitu 6 hingga 8 kali. Selanjutnya untuk perputaran persediaan, dalam 5 tahun terakhir relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Artinya, kemampuan perusahaan dalam mengubah persediaan menjadi penjualan kurang efektif. Untuk perputaran total aset dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan juga. Artinya, pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan menurun sehingga kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan kurang efektif. Perputaran total aset paling rendah yaitu pada tahun 2020 yang dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang mengakibatkan total pendapatan perusahaan menjadi turun. Yang ketiga yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas perusahaan diukur menggunakan 4 rasio. Yang pertama yaitu DER. DER Soci selama 5 tahun yaitu relatif tidak stabil karena mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2018. Kemudian naik lagi pada tahun 2019 dan turun di tahun 2020. Artinya, utang yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu relatif berbeda-beda, dan di tahun 2020 artinya jumlah hutang yang harus dilunasi oleh perusahaan relatif sedikit atau relatif lebih sedikit dibanding dengan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu DAR yang menunjukkan besar kecilnya aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimilikinya dengan rata-rata selama 5 tahun yaitu sebesar 0,51%.
Yang terakhir yaitu TIE. TIE perusahaan relatif mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Artinya kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga kurang efektif. Untuk rasio yang terakhir yaitu ada rasio profitabilitas perusahaan, yaitu diukur menggunakan NPM, GPM, OPM, dan ROA. Yang pertama, untuk NPM Soci mengalami penurunan setiap tahunnya, namun di tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini artinya di tahun 2020 laba yang dihasilkan atas penjualan perusahaan mengalami kenaikan. Untuk gross profit margin Soci relatif stabil sehingga dikatakan bahwa perusahaan relatif efisien dalam melakukan controlling terhadap biaya persediaan. Yang ketiga yaitu operating profit margin, perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2017 kemudian naik di tahun 2018 namun turun lagi pada tahun 2020. Selanjutnya yang keempat ada return on asset atau ROA. Perusahaan dapat dilihat pada kurva bahwa ROA mengalami penurunan setiap tahunnya, namun mengalami kenaikan lagi di tahun 2020. Hal ini memiliki arti bahwa kinerja perusahaan terkait keuntungan yang dihasilkan terhadap aset yang dimiliki pada kondisi yang kurang efisien dan mulai membaik pada tahun 2020. Yang terakhir yaitu return on equity. Perusahaan juga mengalami penurunan setiap tahunnya, namun berikutnya juga mengalami kenaikan di tahun 2020. Penurunan ini mengartikan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap ekuitas atau modal yang diberikan oleh investor kurang efisien. Yang keempat yaitu ada analisis teknikal. Indikator pertama yang saya gunakan yaitu ada moving average. Untuk MA10 dan MA30 yaitu pada pertengahan bulan Mei, MA10 menembus MA30 dari bawah sehingga disebut dengan Golden Cross. Golden Cross mengindikasikan harga saham Soci akan naik dalam jangka pendek yang artinya yaitu beli. Namun baru-baru ini pada tanggal 8 Juni 2021 saham Soci belum memberikan tanda-tanda terkait Golden Cross atau sinyal untuk membeli maupun Dead Cross atau sinyal untuk menjual. Untuk MA200 yaitu pada batas teritori, yaitu saat ini saham Soci pada bull market karena harga saham berada di atas MA200. Selanjutnya MA10 dan MA30 berada di atas garis biru atau MA200 sehingga dapat dikatakan saham sedang mengalami kenaikan. Indikator yang kedua yaitu stokastik. Pada grafik dapat dilihat bahwa saat ini garis terakhir pada grafik menunjukkan pada area putih bawah atau disebut dengan oversold, yang artinya yaitu jenuh menjual, sehingga saat oversold maka merupakan sebuah sinyal untuk membeli saham. Untuk valuasi saham Soci yaitu untuk menentukan harga wajar, maka data per 7 Juni yaitu diketahui bahwa EPS-nya sebesar Rp54,47 dengan PER 4,11 kali, sehingga harga wajar saham Soci yaitu sebesar Rp223. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga wajar PT Soci Lines Tbk yaitu sebesar 223 per 7 Juni 2021, sedangkan harga pasarnya yaitu sebesar 218. Hal ini dapat dikatakan bahwa harga saham PT Soci Lines Tbk mengalami undervalue. Dalam kondisi pasar ini maupun analis yang telah dilakukan, yaitu analis fundamental maupun teknikal di atas, maka saya merekomendasikan para investor untuk membeli saham tersebut dikarenakan berpeluang untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham di masa yang akan datang. Berikut merupakan bukti kepemilikan portofolio saham yang saya miliki. Saya menganalisis saham Adro dan saham Soci. Saham Soci saya membeli pada harga 220 dan hingga saat ini return yang saya dapatkan yaitu sebesar Rp0. Untuk Adro saya membeli dengan harga Rp1.205 dan hingga saat ini return yang saya dapatkan yaitu sebesar Rp500. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.